Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang berbahagia ini mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Allah yang memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Tidak ada petunjuk yang paling benar dan tidak ada petunjuk yang paling lurus kecuali petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada kemuliaan melainkan kemuliaan itu datang dengan ketaatan kita kepada Allah. Tidak ada kekayaan yang kita miliki melainkan merasa fakir atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ketenangan kecuali bertakarrub kepada Allah. Dan tidak ada petunjuk dan merasa aman dalam hidup kita kecuali dengan beriman dan tidak mencampur adukan keimanan itu dengan kezaliman. Mudah-mudahan para pemirsa yang dirahmati Allah, semua aktivitas ibadah kita pada hari ini sampai akhir daripada Ramadan yang akan datang, semuanya memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita keluar dari Ramadan nanti menjadi insan hamba yang muttaqin, predikat hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari yang berbahagia ini kami menyampaikan tema yang cukup penting di dalam kehidupan kita, yang berhubungan dengan adab. Baik adab itu terhadap tempat, alat,
ataupun makhluk lainnya. Di dalam beberapa literatur, adab itu juga disebut dengan etika atau kebiasaan yang baik. Kebiasaan ini kalau kita terus-menerus kita lakukan, insya Allah adab yang baik itu akan menjadi karakter semua orang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam itu adalah agama yang kamil, dan Islam juga merupakan agama yang samil. Kamil yang dimaksudkan itu adalah agama yang sempurna dari sisi kebenarannya. Sehingga di ayat yang terakhir yang diturunkan, surat Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ini menegaskan bahwa Islam ini agama yang sempurna. Dan Islam juga adalah agama yang samil, yang komprehensif ajarannya dari sisi jangkauan keluasannya, termasuk tentang adab kita, kebiasaan kita, etika kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu adab yang kita miliki sesuai dengan ajaran agama kita. Lebih khusus adab-adab yang berhubungan dengan hal-hal yang besar. Kita punya adab dengan alam, adab dengan lingkungan, adab ketika kita tidur, adab ketika kita masuk ke dalam toilet, adab ketika kita bersin, sampai kepada hal-hal yang sangat kecil sekalipun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin pertama saya sampaikan pada kesempatan ini, bagaimana adab kita dengan lingkungan kita, adab kita dengan alam ini. Kita ketahui bahwasannya terjadinya kerusakan atau fasad yang terjadi di atas permukaan bumi ini karena kebanyakan manusia itu tidak memiliki adab, sehingga alam menjadi rusak, lingkungannya menjadi rusak. Maka ayat yang kami bacakan tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah nampak kerusakan di lautan, di daratan, bima kasabat aydinas. Itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Bagaimana hutan menjadi rusak, bagaimana bumi ini menjadi rusak, bagaimana sungai-sungai menjadi rusak. Itu semua karena disebabkan oleh tangan dan ulah manusia. Oleh karena itu, yang merusak alam, yang tidak memiliki adab itu di dalam Al-Quran hanyalah orang munafik.
Mereka membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Sehingga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan bahwa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, janganlah kalian membuat kerusakan, fasad gitu, di atas permukaan bumi. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami, kata mereka, adalah orang-orang yang membuat kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita punya adab terhadap alam semesta ini? Kita memiliki prinsip-prinsip yang jelas di dalam Islam agar alam ini terpelihara dengan baik, agar alam ini dilestarikan dengan baik. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita ini hidup integral, menyatu dengan alam. Kalau makhluk-makhluk yang lain, alam ini sudah rusak, jelas kehidupan manusia pun pasti akan menjadi rusak. Kita tahu di mana-mana banyak yang rusak. Di lautan, di sungai-sungai yang kotor, bumi yang banyak hancur itu. Coba kita melihat di dalam surat Ibrahim ayat 32. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dialah Allah yang menciptakan langit, bumi dan langit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dari atas langit itu imaan. Menurunkan dari atas langit itu air. Air yang dimaksudkan di sini adalah hujan. Maka para pemirsa, kalau hujan itu turun, jangan ada yang kemudian merasa gelisah. Kalau hujan itu turun, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah sebuah kenikmatan itu. Kita punya etika di situ. Kita punya adab di situ. Kita mengucapkan alhamdulillah, ini adalah nikmat Allah. Jadi di dalam hadis qudsi, para pemirsa, barang siapa yang mencaci maki zaman, mencaci maki keadaan, kata Allah, sama dengan dia mencaci makiku, kata Allah. Kemudian dengan hujan tadi muncul berbagai tumbuh-tumbuhan, menghasilkan buah-buahan yang banyak sebagai rizki untuk kalian. Bahkan pada satu riset, satu penelitian, bahwa rizki yang berasal dari langit itu tidak hanya hujan, tapi banyak sekali rizki yang berasal dari langit itu, termasuk satelit itu. Sambil dikatakan itu adalah rizki yang asalnya dari atas langit. Menarik lagi, ayat ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, kata Allah. Aku tundukkan, wasakhkhara lakum, aku tundukkan untuk kamu wahai manusia, bahtera-bahtera yang berjalan, bahtera yang berlayar di atas lautan itu. Kutundukkan itu bi amri, atas perintahku, atas perintahnya Allah. Maka lautan jangan kita kotorin, lautan jangan kita rusak. Karena banyak lautan itu, para pemirsa, yang rusak, ikan diambil dengan cara dibom, ya. Lautan menjadi kotor itu.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasakhkhara lakumul anhar." Kutundukan untuk kalian itu sungai-sungai. Nah, maka kita punya adab untuk melestarikan bagaimana menjaga bahwasannya sungai ini menjadi baik, sungai ini menjadi bersih, sungai itu menjadi bening. Karena di dalam surat Ibrahim ayat 32 itu jelas dikatakan bahwa wasakhkhara lakumul anhar. Aku tundukkan untuk kalian itu sungai-sungai. Kalau terjadi banjir, itu karena ulah dan tangan manusia. Kalau sungai itu menjadi rusak, menjadi fasad, itu kita kembali kepada ayat tadi, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan itu disebabkan oleh ulah dan tangan manusia itu. Subhanallah, ayat ini luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita terhadap alam ini? Bagaimana sikap kita terhadap kerusakan yang terjadi di alam ini? Bagaimana adab kita itu? Maka ada yang mengatakan bahwa adab itu harus di atas ilmu itu. Adab itu mendahului ilmu itu. Banyak orang yang berilmu tidak punya adab. Banyak. Ada orang yang biasa-biasa saja menjadi punya adab yang baik. Dia akan menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang hal-hal yang besar ya, terhadap alam ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kita sekalian ini apa? Samsa wal qamara daibain. Matahari, bulan berputar berdasarkan di porosnya, tidak pernah pindah. Itu wasakhkhara lakum, untuk kehidupan kita sekalian. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Ditundukkan untuk kalian itu malam dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altum, kata Allah. Kuberikan kebutuhan-kebutuhan kalian itu. Apa yang kalian minta kuberikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki adab, maka alam ini akan menjadi baik. Alam ini akan berjalan dengan serasi itu. Alam ini akan berjalan dengan normal. Ketika kita memiliki adab, maka alam ini akan memberikan kebaikan kepada kita itu. Tapi ketika kita tidak memiliki adab, maka rusak, dan kehidupan ini pun akan menjadi rusak. Islam, para pemirsa yang dirahmati Allah, tidak hanya berbicara pada hal-hal yang besar. Islam tidak hanya berbicara dalam hal-hal yang dahsyat, tetapi Islam juga berbicara tentang hal-hal yang kecil, bahkan super kecil sekalipun. Karena Islam adalah ajaran yang sangat sempurna. Maka saya kembali kepada surat Al-Maidah ayat 3 tadi. Maka ada orang Yahudi itu mengatakan bahwa seandainya ayat ini turun kepada kami, surat Al-Maidah ayat 3, seandainya ayat ini turun kepada kami,
maka kami akan jadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari raya agama kami. Lengkap sekali aja. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di sana ada adab Islam itu. Bagaimana cara kita makan? Saya awali dengan bagaimana cara kita makan. Islam mengatur, ada adabnya. Islam mengatur, ada etikanya. Ketika kita makan, kita mendahului dengan cara kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini adab itu. Terkadang ya orang hanya datang makan itu tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan nikmat kepada kita. Oleh karena itu, adab makan yang pertama kali adalah kita senantiasa membaca doa. Minimal kita membaca bismillah. Mengawali agar semua totalitas aktivitas kita ini memperoleh ridho dan memiliki keberkahan di dalamnya. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita ingin apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka awalilah aktivitas itu dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Ketika kita makan, kita juga tidak boleh mencela makanan itu. Banyak orang yang mencela makanan. Asin, dibilang asin, makanan kayak apa ini? Suami mencela istrinya karena keasinan. Ya. Mestinya katakan ketika asin, suaminya mengatakan, masakanmu hari ini bagus, enak. Sekiranya ditambah air lagi, maka alangkah lebih enak lagi. Itu artinya apa? Itu keasinan. Tapi tidak mencela makanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya adab yang sangat indah itu para pemirsa. Maka ada sekelompok sahabat datang kepada Siti Aisyah, ibunda kita itu, bertanya tentang adabnya Rasulullah, tentang huluknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang akhlaknya Rasulullah. Kemudian Aisyah mengatakan, akhlaknya Rasulullah itu adalah hulukul Quran. Huluknya Rasulullah itu, adabnya Rasulullah itu, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan bahwa adabnya Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Tidak pernah mencela makanan. Oleh karena itu, ada sebuah kisah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Rasulullah dengan membawa samangkok kecil kurma. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima kurma itu, kemudian beliau makan itu. Makan, sampai Bapak Pemirsa, kurma itu habis. Kurma itu sampai habis. Nah, para sahabat itu terheran-heran. Biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan sesuatu itu sedikit-sedikit aja, selebihnya itu diberikan kepada para sahabat. Indahnya akhlak Rasulullah. Makan sedikit, selebihnya diberikan kepada para sahabat. Ayo makan, diberikan. Ayo. Ternyata kurma yang dimakan oleh Rasulullah semangkuk tadi itu habis. Nah, orang yang memberikan kurma tadi, orang miskin, orang biasa saja, orang yang sederhana itu,
merasa senang sekali. Apa yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimakan habis, dan itu subhanallah. Kemudian orang yang memberi kurma Rasulullah tadi pulang itu. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, biasanya ketika engkau makan sesuatu, tidak pernah engkau tinggalkan bahwasannya makan itu engkau berikan kepada kami para sahabat. Mengapa hari ini ya Rasulullah, engkau habiskan kurma itu tanpa membagi kurma itu kepada kami sebagaimana biasanya?" Para pemirsa, kita akan lihat bagaimana adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai para sahabat, kurma yang saya makan tadi sangat kecut. Kecut sekali. Maka tadi ketika saya makan, saya menahan rasa kecut itu. Seandainya saya berikan kurma tadi kepada Anda sekalian, saya berikan kurma itu kepada kalian, dan kalian itu makan kurma tadi, tiba-tiba wajah kalian itu berubah karena menahan rasa kecutnya kurma tadi. Wajah kalian itu berubah." Ini para pemirsa, kita melihat bagaimana adab itu. Wajah kalian itu pasti berubah. Ya, sebagaimana kita para pemirsa, kalau makan yang kecut itu mesti berubah. Bahkan tidak hanya berubah, disertai dengan omongan. "Buah apa ini? Wah, kecut banget. Mendingan makan sendiri, tidak usah dibagikan kepada orang lain." Maka Rasulullah mengatakan, "Maka saya tidak memberi kalian. Sekiranya saya memberikan kalian, kalian itu berubah wajah kalian. Bagaimana perasaan daripada orang yang memberikan kurma tadi?" Itulah kemudian saya makan sendiri dan saya menahan rasa kecut itu, kata Rasulullah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini soal makan itu. Apalagi persoalan makan yang kadang-kadang kita tidak memperhatikannya itu. Makanlah dengan duduk, pakai tangan kanan. Era modern ini jauh dari adab itu. Jauh. Coba kita melihat ada resepsi pernikahan atau acara-acara yang besar. Di sana tidak disediakan meja, tidak disediakan kursi. Nah, pertanyaannya, kita itu makannya itu pakai apa? Apakah kita harus duduk di bawah lantai? Akhirnya apa yang terjadi? Kita makan itu dengan apa? Dengan berdiri. Jauh daripada adab Islam, para pemirsa. Kita makan dengan berdiri. Kenapa? Karena memang kursinya nggak punya itu. Itu dikatakan modern itu. Makan dengan berdiri sementara ngobrol pula. Maka ibu bapak, para pemirsa, ketika anak-anak kita itu makan dengan tangan kiri, berdiri, maka pada saat itu kita harus menegur dan memperbaikinya. Agar itu tidak menjadi kebiasaan, kebiasaan itu menjadi karakter. Kemudian apa lagi? Ada persoalan makan ini, apa kata Rasulullah? Kalau kalian itu makan, ngambil itu, makanan itu yang paling dekat dengan kalian. Ada kepiting yang dekat, ya ngambil kepiting yang dekat itu. Ada jajan yang enak, jauh di sana, gak usah ngambil di sana. Adab.
Maka Rasulullah mengatakan, ambil makanan itu yang dekat dengan kalian. Walaupun nggak enak, nggak apa-apa. Ini enggak. Kadang-kadang orang itu ngambil semua sudutnya diambil itu. Sana diambil, yang dekat diambil, yang jauh pun diambil. Hingga apa yang terjadi? Adab itu yang kurang pas dan kurang benar. Di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pemirsa, sudah mengajarkan kepada umatnya itu tentang adab itu, tentang akhlak itu. Termasuk persoalan apa yang kita makan. Tidak boleh mencela makanan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pemirsa, kalau Rasulullah itu senang terhadap makanan, terhadap minuman, dia senang, maka dia itu makan itu. Tetapi ketika Rasulullah tidak begitu senang dengan makanan itu, dia tidak menegur dan mencela makanan itu. Tetapi justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tempat itu. Ini yang terjadi manusia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara-perkara yang kecil, tapi itu akan memperlihatkan karakter seorang Muslim di dalam persoalan makan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang kita contohi, sebagai uswah, bagi pribadi yang kita contohi di dalam kehidupan kita, memberikan teladan yang paling indah di dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau makan, ya, sampai di piring itu tidak ada nasi itu. Tidak ada makanan lah yang ada di situ. Dihabiskan semua. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahukah Anda bahwasannya keberkahan barangkali di sisa makanan terakhir. Tapi kadang-kadang kita ini mubazir, tidak punya adab. Makan setengah, sudah setengahnya dibuang. Mubazir. Ini kita punya adab itu, pemirsa yang dirahmati Allah. Kita punya etika, kita punya adab dengan makanan yang kita makan. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita makan itu mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita. Jauh daripada hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam persoalan makan. Dan yang paling penting adalah makanan yang kita makan adalah makanan yang halalan thayyibah. Makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Etika yang kedua, adab yang kedua dalam hal tempat adalah ketika kita tidur. Saya mengatakan makan tidur itu karena memang ini kebiasaan kita hari-hari. Tidak ada orang yang tidak tidur, tidak ada orang yang tidak makan itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidur tentu dengan membaca doa yang sudah kita senantiasa membacanya. Dia membaca doa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca dengan ayat-ayat pendek dalam Al-Quran itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Ada. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidur barangkali beda dengan tidur kita. Biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur, miringnya adalah miring kanan, lambung kanan. Nah, setelah ada sebuah penelitian dengan lambung kanan itu atau balik kanan itu, sesungguhnya agar itu mendatangkan kesehatan itu, menjadi sehat itu. Kalau kita balik kiri, jantung kita itu katanya kurang bagus.
di dalam ilmu kesehatan barangkali. Cara tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi adab bagi kita sekalian itu. Adab di dalam hal tempat itu. Ya kalau barangkali sekarang ini kita jauh, pokoknya ya asal tidur ya selesai, bangun ya sudahlah. Yang penting tidur. Mimpi indah, mimpi apa datang nggak ada masalah. Yang pentingnya tidur. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidur, itu tidurnya itu setelah Isya sudah tidur. Supaya apa? Supaya beliau bisa bangun di keheningan malam untuk melaksanakan salat tahajud. Yang terakhir, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adab itu ketika masuk tempat WC toilet itu kita punya adab itu. Kadang-kadang kita lupa itu. Kita masuk ke dalam WC, kita masuk dalam toilet, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ini adab. Ini adab. Oleh karena itu, adab-adab seperti ini mari kita jadikan menjadi kebiasaan kita. Masih banyak lagi itu. Masih banyak lagi tentang adab-adab di dalam Islam itu yang berhubungan dengan alat, yang berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan makhluk lainnya, itu luas sekali. Insya Allah dengan kita memiliki adab, maka kehidupan kita ini menjadi berkah. Berkah buat orang lain, berkah pada makhluk yang lain, dan otomatis keberkahan itu datang kepada diri kita sekalian. Ketika kita punya adab, kehidupan kita itu akan menjadi tenang. Ketika kita punya adab, makhluk-makhluk yang lain, orang-orang lain itu akan merasa tenang ketika berada di samping kita atau menjadi tetangga kita itu. Tapi ketika kita tidak punya adab, maka otomatis hidup kita itu menjadi tercela di hadapan Allah dan tercela di hadapan makhluk. Saya kira ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan adab kita menjadi adab yang baik, terutama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau adab kita baik dalam pandangan Allah, maka semua makhluk akan melihatnya dengan baik. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang mulia dengan adab yang mulia. Jangan menjadi orang yang terhina karena adabnya buruk. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.